Hamzah Basir mengatakan mereka lebih mudah berurusan dengan pekerja Indonesia karena mereka memiliki banyak kesamaan dalam hal budaya. Sistem ini dikaitkan dengan tuduhan perdagangan manusia dan kerja paksa. Hermono mengatakan Indonesia telah memperlakukan pembekuan sementara pada semua pekerja Indonesia. Tenaga kerja asing dari negara sumber lain dinilai tidak dapat mengatasi kelebihan tenaga kerja Indonesia. Hai guys, balik lagi sama aku di channel Nani TV. Apa kabar kalian? Aku harap kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Hari ini Mama terpanggil untuk bikin video reaction lagi tentang yang bertajuk Jokowi balas kekejaman Malaysia hingga jadi begini. Mama sangat penasaran apakah inti konten ini. Mari langsung saja kita cek daripada channel Garuda Nusantara. Sila subscribe sekarang ya guys. Tanda dukungan kita bersama-sama dengan channel ini ya. Mama sangat penasaran dengan tajuknya nih guys. Apakah sebenarnya yang terjadi ya? Keluh kesah pengusaha Malaysia sulit cari pekerja seperti WNI. Sulit mencari pekerja seperti WNI, warga negara Indonesia. Pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Malaysia atas dasar pelanggaran dalam kesepakatan perekrutan pekerja yang ditandatangani antara kedua negara dikeluhkan salah satu pengusaha negeri jiran. Tenaga kerja asing dari negara sumber lain dinilai tidak dapat mengatasi kelebihan tenaga kerja Indonesia. Dipandang lebih cocok dengan pengusaha, khususnya pelaku usaha makanan. Seorang operator kantin di Malaysia, Hamzah Basir mengatakan mereka lebih mudah berurusan dengan pekerja Indonesia karena mereka memiliki banyak kesamaan dalam hal budaya, dengar guys, dan bahasa. Sangat disayangkan sampai batas tertentu kita harus menyisihkan tenaga kerja Indonesia. Itu sangat disayangkan bagi negara, tidak hanya untuk operator industri makanan, kata pria 57 tahun itu kepada FMT yang dikutip Rabu 20 Juli 2022. Hamzah mengatakan pemerintah harus memberikan penjelasan rinci tentang masalah ini dan bertindak dengan bernegosiasi agar Indonesia menarik keputusan mereka. Menteri Dalam Negeri Malaysia, Hamzah Zainuddin, sebelumnya dikabarkan telah mengatakan bahwa Malaysia akan menggunakan 15 negara sumber lain untuk merekrut tenaga kerja asing menyusul keputusan Indonesia untuk membekukan masuknya tenaga kerja. Sistem ini dikaitkan dengan tuduhan perdagangan manusia dan kerja paksa. Hermono mengatakan Indonesia telah memperlakukan pembekuan sementara pada semua pekerja Indonesia yang masuk ke Malaysia karena Departemen Imigrasi terus menggunakan sistem untuk memfasilitasi perekrutan TKW Indonesia. Sementara itu, operator restoran Noren Irwan Razali melihat langkah itu dapat membuka ruang untuk mengurangi pengangguran di kalangan penduduk setempat. Namun kata dia, sebenarnya tidak mudah merekrut tenaga kerja lokal dibandingkan dengan orang Indonesia. Masalahnya, berapa banyak orang Malaysia yang sebenarnya ingin bekerja di industri makanan, menjadi juru masak dan sebagainya. Saya sendiri kesulitan mencari karyawan. 20.000 aplikasi. Perusahaan Malaysia telah mengajukan sekitar 20.000 aplikasi untuk pekerja, sekitar setengahnya untuk pekerjaan di sektor perkebunan dan manufaktur. Menurut Hermono, Malaysia bergantung pada jutaan pekerja asing yang sebagian besar berasal dari Indonesia, Bangladesh, dan Nepal untuk mengisi pekerjaan pabrik dan perkebunan yang dijauhi oleh penduduk setempat. Tetapi meskipun mencabut pembekuan pandemi pada perekrutan pada bulan Februari, Malaysia belum melihat kembalinya pekerja secara signifikan di tengah lambatnya persetujuan pemerintah dan pembicaraan yang berlarut-larut dengan negara-negara sumber mengenai perlindungan karyawan. Ada kekhawatiran yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir atas perlakuan terhadap pekerja migran, dengan 7 perusahaan Malaysia dilarang oleh Amerika Serikat dalam 2 tahun terakhir atas apa yang digambarkan sebagai kerja paksa. MKRI menyebut pihak Malaysia tidak mematuhi kesepakatan dalam nota kesepahaman terkait penempatan pekerja migran sektor domestik dari Indonesia ke Malaysia yang ditandatangani pada 1 April lalu. Kemlu RI menyebut sistem mekanisme perekrutan ini di luar kesepakatan yang di dalam MOU yang ada dalam MOU tersebut. Hal ini, kata Juda, tidak sesuai dengan isi yang ditandatangani bersama. Ia menambahkan pekerja migran Indonesia yang berangkat dengan sistem ini akhirnya tidak melalui tahap-tahap yang legal. Menyikapi hal tersebut, diadakan rapat dengan kementerian dan lembaga di pemerintah pusat. Keputusan ini disampaikan secara resmi oleh KBRI Kuala Lumpur kepada Kementerian Sumber Manusia Malaysia. Juda mengatakan, kementerian tersebut yang menandatangani MOU pada April lalu bersama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia. Dari hasil monitor KBRI Kuala Lumpur, Kementerian Sumber Manusia Malaysia telah menerbitkan surat yang menyampaikan segera membahas isu ini dengan Kementerian Dalam Negeri Indonesia.
Mekanisme SMO ini berada di bawah kewenangan Kementerian Dalam Negeri Malaysia. Kami mengharapkan hasil positif dalam pembahasan tersebut, ungkas Judah. Sejak 13 Juli 2022, pemerintah RI telah memutuskan untuk menghentikan kerjasama pengiriman pekerja migran Indonesia disingkat PMI ke Malaysia. Hal ini tak lepas dari adanya indikasi pelanggaran maut tenaga kerja akibatnya. Puluhan ribu calon PMI masih menunggu kepastian berangkat menuju negeri jiran tersebut. Sebagaimana diketahui, poin pelanggaran yang dimaksud adalah berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2017 terkait perlindungan pekerja migran Indonesia. Yang menjadi permasalahan adalah dengan adanya sistem Made Online yang beredar. Cara kerja sistem ini adalah dengan menempatkan pekerja migran secara langsung tanpa melalui perantara agensi. Adanya sistem ini mereduksi kesempatan pekerja migran untuk tetap mendapatkan pekerjaan. Selain itu juga membuat posisi dari pekerja migran semakin rentan untuk bereksploitasi. Hal ini berdasarkan temuan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Hermano, bahwa terdapat aktivitas pengiklanan pekerja domestik asal Indonesia di media sosial. Padahal mekanisme seperti itu tidak pernah disepakati melalui MOU penempatan dan perlindungan PMI di Malaysia. Padahal baru 1 April 2022 silam, pemerintah Indonesia beserta pemerintah Malaysia menandatangani MOU terkait penempatan dan perlindungan PMI sektor domestik di Malaysia. Pada penandatanganan tersebut disaksikan pula oleh Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Dato Sri Ismail Sabri Yaakob. Sehingga dengan adanya temuan SMO yang beredar, sangat mencederai itikat baik kedua negara yang telah terjalin sebelumnya. Seharusnya itulah satu-satunya mekanisme resmi dalam perekrutan dan penempatan PMI sektor domestik di Malaysia. Bahkan SMO yang berjalan tersebut dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri Malaysia sendiri melalui Jabatan Imigresen Malaysia. Melalui akun media sosial resmi kementeriannya, Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauzia Shah menurutkan saat ini sistem penempatan PMI sektor domestik di Malaysia masih belum sesuai dengan ketentuan MOU yang telah disepakati. Namun kami optimis hal ini dapat segera diselesaikan, sehingga kesepakatan sebagaimana tercantum dalam MOU tersebut semoga saja ya, amin. Dengan baik. Sebagaimana diketahui, adanya PMI telah dianggap sebagai pahlawan devisa negara pada 2021 silam saja. Jumlah kiriman uang PMI dari luar negeri adalah sebesar 4.537 US dengan jumlah fantastis tersebut. Keberadaan PMI dalam pembangunan ekonomi negara menjadi sangat signifikan. Mengutip data dari Bank Indonesia, jumlah PMI di Malaysia menjadi yang terbanyak dengan 1.628.000 orang atau setara 50,03% dari total keseluruhan pekerja migran Indonesia. Setelah Malaysia disusul dengan Arab Saudi di posisi kedua dengan 833.000 PMI, kemudian ada Taiwan 290.000, Hongkong 281.000, serta Singapura di posisi kelima dengan 91.000 PMI. Pihak Kemenaker RI juga menambahkan bahwa rekomendasi penghentian sementara untuk penempatan PMI di Malaysia berasal dari KBRI di Kuala Lumpur. Selain itu, keputusan tersebut juga telah disampaikan secara resmi kepada Kementerian Sumber Daya Manusia Pemerintah Malaysia melalui siaran pers Biro Humas Kemenaker. Ida Fauzia menjelaskan bahwa penghentian pengiriman pekerja migran ke Malaysia ini berlangsung hingga adanya klarifikasi dari pemerintah Malaysia, termasuk komitmen untuk menutup mekanisme SMO sebagai jalur penempatan PMI. Mama setuju banget ya kalau ada perusahaan daripada Malaysia ataupun pembisnis daripada Malaysia mengatakan bahawa pekerja Indonesia itu tidak sama dengan kualiti kerjanya, enggak akan sama dengan pekerja daripada luar negara seperti Bangladesh, Nepal dan sebagainya, kerana salah satunya yang dapat Mama relatekan adalah bahasa kita juga kurang lebih sama, saling faham memahami antara satu sama yang lain. Kalau pekerja asing seperti Sri Lanka, India dan juga Bangladesh, kita sangat sukar untuk berkomunikasi dan beradaptasi. Jika kalian setuju, sila komen di bawah. Apakah pendapat kalian? Memang diakui agak susah juga Malaysia untuk mencari pekerja-pekerja daripada Indonesia. Sampai jumpa lagi guys di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.